Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Sanggraini Sapitri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Komponen ekuitas adalah bagian dari struktur modal perusahaan yang mencerminkan klaim atau kepemilikan terhadap aset perusahaan setelah memenuhi klaim kreditur. Komponen-komponen utama dari ekuitas itu meliputi yang pertama itu ada saldo laba. Nah, saldo laba itu uang dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Perusahaan bisa menyimpannya untuk investasi atau membayar hutang. Cara menghitungnya adalah dengan menambahkan keuntungan baru dan mengurangkan kerugian dari saldo laba awal. Kemudian, mengurangkan pembayaran dividen. Yang kedua itu adalah dividen. Nah, dividen ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham. Keputusannya dibuat dalam pertemuan pemegang saham dan biasanya hanya sebagian kecil laba yang dibagikan. Bentuk dividen yang paling umum ialah dividen kas. Dividen kas yaitu perusahaan mendistribusikan kas kepada pemegang saham sebesar proporsi tertentu, mengacu pada rasio pembagian dividen dari laba bersih. Bentuk lain dari dividen selain dividen kas itu ada dividen saham. Nah, dividen saham, perusahaan membagikan keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan, bukan uang tunai. Jadi, alih-alih menerima uang, si pemegang saham mendapatkan lebih banyak saham dalam perusahaan. Selanjutnya itu ada dividen properti. Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk aset properti atau properti fisik. Ini berarti pemegang saham menerima sebagian dari nilai properti yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pembagian keuntungan. Selanjutnya itu ada dividen scrip. Nah, dividen scrip ini pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk surat berharga atau promes. Ini berarti pemegang saham menerima bukti klaim atas sebagian dari keuntungan perusahaan yang dapat mereka tukarkan dengan uang tunai di masa depan atau saham tambahan. Selanjutnya itu ada dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini terjadi ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk berhenti beroperasi dan menjual semua asetnya. Setelah penjualan aset, sisa uang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, yang ketiga ini ada saham treasury. Nah, saham treasury ini adalah ketika perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar modal. Alasannya bisa beragam, seperti meningkatkan nilai saham atau mengolah modalnya. Nah, yang keempat itu ada penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain adalah segala jenis keuntungan atau kerugian yang tidak termasuk dalam keuntungan standar perusahaan. Ini bisa berasal dari investasi, perubahan nilai tukar, mata uang, atau operasi yang tidak biasa. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.